Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Syukur dalam channel YouTube saya. Kali ini saya akan membincangkan mengenai perubahan sosial. Di perubahan sosial ini banyak diperbincangkan oleh para sosiolog. Nah, dia merupakan salah satu konsep dasar di dalam sosiologi atau studi-studi ilmu sosial. Apa dan seperti apa sebenarnya perubahan sosial ini? Inilah yang akan saya coba menguraikan secara singkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para subscriber saya dan siapa saja yang menonton channel YouTube saya. Baik, bicara tentang perubahan sosial, sebenarnya kita bicara tentang dinamika yang terjadi di masyarakat. Persoalan perubahan ini sudah terjadi dari ribuan tahun, bahkan boleh saya katakan terjadi sejak adanya manusia pertama di muka bumi ini. Namun kalangan ilmuwan sosial mulai ramai diperbincangkan ketika Ibnu Khaldun mengungkapkan di dalam sebuah bukunya bagaimana perubahan sosial itu terjadi atau perubahan di dalam kehidupan masyarakat itu terjadi dari masyarakat nomaden ke masyarakat kota atau masyarakat modern. Ini pun kemudian juga diperbincangkan oleh Agus Kom yang oleh kalangan sosiolog kenal sebagai bapak sosiologi, juga membincangkan masalah perubahan sosial, di mana dia melihat bahwa masyarakat itu berubah dari taraf teologis, metafisika ke tahap positivistik. Nah, sebagai langkah mudah untuk memahami sebenarnya apa sih sebenarnya perubahan sosial itu, maka ada beberapa poin-poin penting yang penting kita perhatikan di dalam memahami perubahan sosial itu. Hal yang pertama yang penting kita perhatikan adalah konsep perbedaan. Ketika kita berbicara tentang perubahan sosial, berarti ada sesuatu yang berbeda dari yang dulunya misalnya ramai sekarang menjadi sepi. Itu akan ada sesuatu yang berbeda, dan dulunya ganteng menjadi tidak ganteng, atau dulunya tidak ganteng menjadi ganteng. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Itu konsep utama yang harus kita pahami kalau mau memahami secara mendetail tentang perubahan sosial itu. Jadi ada sesuatu yang berbeda, dari dulunya seperti ini sekarang berbeda. Nah, kemudian konsep yang kedua di dalam memahami makna perubahan sosial itu adalah waktu yang berbeda. Jadi ketika kita membicarakan tentang perubahan sosial, maka ada sebuah waktu yang berbeda di dalam melihat itu. Jadi dulunya, waktu zaman dulu seperti ini, kok sekarang seperti ini. Jadi ada durasi waktu yang kita lihat di dalam memahami sebuah perubahan sosial itu. Ada dimensi waktu yang berbeda ketika kita membicarakan terkait dengan perubahan sosial itu. Kemudian konsep yang ketiga yang penting kita pahami di dalam memahami makna perubahan sosial itu adalah pengamatan pada sistem sosial yang sama. Artinya kita mengamati sistem sosial yang sama atau masyarakat yang sama. Kok dulunya masyarakat ini seperti ini, kok sekarang berbeda. Jadi pengamatan kita harus pada sebuah sistem sosial yang sama atau masyarakat yang sama. Nah, jika demikian, ketika kita membincang persoalan perubahan sosial, maka senantiasa ada dimensi ruang dan waktu di mana kita melihat peristiwa itu. Jadi keliru kita memahami atau ketika kita ingin mengungkapkan terkait dengan perubahan sosial, kita luput menggambarkan terkait dengan dimensi ruang dan waktu terjadinya perubahan itu. Harus kita melihat dimensi kapan, dari titik mana kita mau memulai start terjadinya perubahan itu, dan dari titik mana kita mau mengakhiri pengamatan kita terkait dengan perubahan sosial itu. Jadi, kemudian di ruang, pada tempat mana kita mau melihat itu, perubahan itu. Nah, ini penting kita explore, penting saya sampaikan, karena ketika kita membicarakan perubahan sosial, maka penting membatasi dimensi ruangnya, pada titik mana
kita mau mulai melihat perubahan itu. Karena perubahan itu seperti yang saya katakan di awal, itu terjadi sejak adanya manusia di muka bumi ini sampai hari ini. Dan saya kira sampai di akhir zaman perubahan-perubahan sosial itu senantiasa terjadi di masyarakat. Nah, dalam kajian sosiologi, beberapa ahli mengungkapkan bahwa ada level-level terjadinya perubahan itu. Hims dan Moore misalnya mengungkapkan bahwa ada 3 level terjadinya perubahan itu. Yang pertama adalah pada level struktur sosial, di mana perubahan dalam struktur sosial ini misalnya dulu secara kultural di masyarakat Bugis bahwa tugas seorang wanita itu adalah di rumah. Dia memasak, mencuci, mengurus rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya. Sedangkan tugas pria adalah di luar rumah mencari nafkah. Nah, dalam konteks hari ini kita lihat sudah ada perempuan-perempuan Bugis yang keluar bekerja di luar rumah atau di sektor publik, sementara laki-lakinya bekerja di sektor domestik yang dia mengurus rumah tangga. Nah, ini terjadi perubahan yang sangat mendasar di dalam struktur misalnya keluarga Bugis dewasa ini. Jadi wanita hari ini pada konteks masyarakat Bugis tidak lagi secara struktur harus berada di rumah, tetapi siapa yang punya kesempatan mencari nafkah di luar itu yang mencari nafkah. Nah, itu contoh perubahan pada level struktur sosial. Nah, Hibbs dan Moore juga mengungkapkan bahwa perubahan itu bisa terjadi pada level kultur, pada level budaya. Nah, jadi di masyarakat Indonesia pada umumnya itu gotong royong dulu menjadi sebuah nafas dari masyarakat ini. Nah, kalau kita potret hari ini, budaya gotong royong itu sudah mulai memudar. Budaya-budaya gotong royong, tolong menolong itu sudah mulai memudar. Sifat-sifat individualisme itu sudah mulai menggerogoti sebagian besar masyarakat kita. Ini adalah contoh konkret terjadinya perubahan pada level kultur. Atau dulunya orang membajak sawah itu saling bergotong royong. Sekarang orang membajak sawah dengan menggunakan mesin traktor, tidak lagi melibatkan budaya gotong royong ini. Ini pada level perubahan dalam level struktur, level kultur budaya. Nah, bisa juga menurut Hibbs dan Moore bahwa perubahan itu terjadi pada level interaksi sosial. Jadi, dulu untuk saling mengundang untuk menghadiri hajatan itu orang datang di rumah penduduk yang akan diundang untuk menghadiri hajatan. Sekarang orang tidak perlu lagi datang berkunjung menyampaikan undangan kepada kerabat atau tetangga ketika mau melakukan hajatan, tapi orang sudah mulai menggunakan handphone untuk menghubungi kerabat tetangga untuk datang menghadiri hajatan. Ini suatu pertanda bahwa terjadi perubahan dalam level interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat, di mana budaya mengundang itu yang dulunya dilakukan secara mendatangi dari rumah ke rumah, sekarang orang sudah mulai menggunakan handphone dalam interaksi dengan dalam hal undang-mengundang. Nah, banyak juga ahli lain mengatakan bahwa perubahan itu terjadi pada level global, pada level nasional, pada level individu, pada level masyarakat. Ini macam-macam pandangan ahli. Ini tadi sekedar sebuah contoh saya kemukakan pandangan Hibbs dan Moore bahwa dia membagi 3 level perubahan yang terjadi di masyarakat, yaitu pada level struktural, pada level kultural, dan pada level interaksi sosial. Nah, ketika kita membicarakan perubahan, kenapa sih sesuatu itu berubah? Sesuatu itu berubah karena bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Atau bisa jadi perubahan itu terjadi karena dua-duanya mempengaruhi, baik eksternal maupun internal, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi itu bisa saja terjadi, bisa saja juga salah satunya faktor yang berasal dari luar menyebabkan masyarakat itu mengalami perubahan. Faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu bisa juga menjadi salah satu penyebab atau satu-satunya penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat.
Nah, apa saja yang misalnya yang berasal dari internal itu, misalnya bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk misalnya tinggi angka kelahiran di sebuah wilayah, itu akan mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial di wilayah itu. Bisa jadi misalnya dengan bertambahnya penduduk sementara luas lahan garapan tidak bertambah, itu akan mempengaruhi pola berbagi makanan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, demikian juga ketika angka kematian menjadi tinggi di sebuah wilayah, itu juga akan mempengaruhi kondisi masyarakat tersebut. Jadi bertambah atau berkurangnya penduduk itu bisa mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Nah, itu faktor internal yang pertama. Faktor internal selanjutnya adalah penemuan baru. Misalnya ada masyarakat yang menemukan sesuatu, mana sesuatu itu memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan masyarakat itu. Misalnya ada orang yang menemukan komputer, tiba-tiba masyarakat menjadi berubah dengan mengadopsi komputer sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tiada hari tanpa bergelut dengan komputer. Nah, itu suatu contoh-contoh yang merupakan faktor internal yang menyebabkan masyarakat itu mengalami perubahan. Itu sederhana dua contoh konkret, dua hal mendasar mengenai perubahan yang bersifat internal. Kemudian ada juga faktor yang berasal dari luar. Faktor yang berasal dari luar misalnya menyebabkan perubahan sosial itu terjadi, misalnya terjadi bencana alam. Ini faktor yang berasal dari luar masyarakat. Dari bencana alam yang melanda sebuah wilayah itu berusaha merubah tatanan kehidupan masyarakat di wilayah itu. Misalnya di wilayah Aceh ketika terjadi tsunami, banyak masyarakat yang sebelumnya bermukim di wilayah pesisir akhirnya direlokasi ke wilayah-wilayah di daratan yang notabene bukan lagi bisa hidup dari menjadi nelayan, tetapi mereka harus bertani atau berkebun. Nah, ini juga menjadi karena bencana alam yang menyebabkan mereka direlokasi, inilah menyebabkan terjadinya perubahan di dalam tatanan kehidupan masyarakat di sana. Nah, saya kira banyak contoh-contoh lain bagaimana bencana alam bisa mempengaruhi perubahan sosial di suatu masyarakat. Kemudian faktor yang kedua yang berasal dari luar masyarakat, misalnya keanekaragaman budaya. Nah, di masyarakat itu aneka ragam budaya, ada yang mencontoh budaya-budaya dari luar, budaya-budaya Korea, Korean pop, ini mencontoh kebudayaan-kebudayaan dari barat. Nah, sehingga masyarakat yang ada di dalam ini terpengaruh dengan kebudayaan-kebudayaan yang beraneka ragam itu. Mereka mengadopsi misalnya budaya-budaya pop yang ada, K-pop yang ada di Korea, hingga merubah tatanan kehidupan masyarakat anak-anak muda kita yang ada di Indonesia. Ataukah ada yang berusaha mencontoh kehidupan masyarakat barat yang sangat individualis. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya perubahan di masyarakat yang bersumber dari luar. Nah, saya kira itu yang menjadi harapan saya di dalam memahami konsep dasar dari perubahan sosial ini. Saya kira banyak hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan, namun karena durasi yang membatasi kita, sehingga nanti dilanjutkan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Termasuk saya ingin nantinya akan menjelaskan bagaimana perspektif teori-teori sosial dalam memahami perubahan sosial tersebut. Hampir semua teori di dalam sosiologi itu membincang terkait dengan perubahan sosial, karena saya ingin mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan salah satu ruh dari sosiologi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.